Sudah Mas Reza, bisa dicoba? Sudah bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mengingatkan. Teman-teman barangkali ada yang bisa baca ini PMK-nya, Mas Adit. Mas Adit ada? Bagaimana, Bu? Mas Adit udah baca belum tugas bacanya? Nih ada 3 ketentuan yang ada di tugas baca RPS, atau malah belum baca RPS-nya? Kemarin karena saya tugas rangkumannya juga membahas tentang penilaian barang milik negara, jadi sudah membaca, Bu. Nah, Untuk untuk tiga-tiganya. hanya 1 dan 2, Bu. Yang nomor 3 belum, Bu. Oke, yang nomor 1 itu secara garis besar membahas apa tuh, Mas? Secara garis besarnya sebenarnya sama, Bu. Paling kedua tersebut saling melengkapi mengenai penilaian barang milik negara, mengenai dari ruang lingkupnya, dasar-dasarnya, lalu tujuan dari penilaian, lalu seperti apa objeknya, lalu selanjutnya ada bagaimana apa tata cara mekanisme dalam dalam mengajukan penilaian BMN ini, dimulai dari proses permohonan. Nah, yang saya dapatkan di sini perbedaannya itu, Bu, di dalam hanya di dalam mekanismenya. Saat yang di PMK 2020 yang di DJKN itu proses nomor 1 dan 2-nya tuh dihilangkan mengenai, bentar, Bu, saya agak lupa. Yang di proses permohonan itu, Bu. Mm-hmm. Soalnya udah di yang di PMK 2020 tuh kayak seperti lebih singkatkan seperti itu, Bu. Karena Mm-hmm. sudah include di pengumpulan data apa ya, Bu ya, yang bagian permohonan itu udah diinklutin di bagian pengumpulan data, karena pengumpulan data itu termasuk permohonan-permohonan yang dimaksudkan dalam penilaian BMN. Oke, nanti kita lihat ya dalam-dalamnya ya. Nah, saat itu membandingkan PMK 173 dengan apa, Mas, yang lebih detail tadi? Contohnya di 173 sudah lebih simpel barangkali ya, karena ada penggabungan di sana. Nah, itu membandingkannya dengan halo, tes, suara saya terdengar kah? Ibu, maaf suaranya agak kurang jelas, Bu. Oh, oke, saya ganti. Tes 1, 2, 3, sudah lebih jelas kah? Halo, teman-teman, suara saya sudah lebih jelas kah sekarang? Atau masih sama aja? Lebih jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya udah deh, kita lanjut dulu ya. Nanti kita sambil ngobrol lagi ya, Mas Adit ya. Yuk, next, Mbak Rizka. Nah, teman-teman, kalau kita mau ngobrol tentang penilaian dalam pengelolaan BUMN, kita nggak akan lepas dari PMK 173 memang ya, yang tadi sudah sedikit dibahas sama Mas Adit. Di PMK 173 itu terbagi menjadi beberapa bab, ada kalau nggak salah ada 13 bab. Bab pertama adalah tentang ketentuan umum. Di ketentuan umum ini ada apa aja isinya? Ada jenis nilai yang dihasilkan macam-macam sih ya. Di ketentuan umum banyaknya definisi-definisi. Jadi dia batasan-batasan definisi penilaian itu apa, penilai itu siapa, kayak gitu-gitu itu ada di ketentuan umum di bab 1 dulu. Apa sih yang dinilai oleh penilai pemerintah itu ada apa aja? Ini baru ya. Ini kalau ada tandanya new, ini ada artinya adalah masih baru di PMK ini. Karena sebenarnya PMK 173 ini adalah penyempurnaan, penggabungan sekaligus simplifikasi dari beberapa peraturan sekaligus. Kalau teman-teman baca di bagian belakang, dengan terbitnya PMK 173 ini ada beberapa PMK yang sudah dihapuskan atau sudah nggak berlaku gitu ya, karena digantikan oleh PMK ini.
Nanti kita akan lihat PMK apa saja yang dihapuskan atau digantikan oleh PMK ini. Jadi di PMK ini dia mengatur tentang pedoman bagi penilai pemerintah dalam melakukan penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Tiga-tiganya diatur di sini. Penilaian ini bisa dilakukan oleh tim maupun perorangan, walaupun seringnya sekarang kita masih dengar tim ya, selalu tim. 3 orang, 5 orang, 7 orang, selalu jumlahnya ganjil. Kemudian jenis-jenis likuidasi ekonomi dan nilai-nilai. Tergantung dari apa? Tergantung dari tujuan penilaian. Kalau mendadak suara saya hilang, tolong kasih tahu ya. Yuk lanjut Mbak Risa. Nah, secara garis besar di bab 1 tadi, di slide sebelumnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini mengatur tentang tata cara penilaian. Tata cara penilaian itu penilaian dari apa? Penilaian itu kan proses ya teman-teman, kalau masih ingat, penilaian adalah proses dari beberapa kegiatan oleh seorang penilai atau beberapa orang penilai dalam satu tim untuk mengestimasi nilai atas suatu objek penilaian di waktu tertentu ya. Nah, proses itu dimulainya dari mana? Dari permohonan atau penugasan. Apa bedanya permohonan sama penugasan? Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi kita mulai dari permohonan atau penugasan penilaian. Selanjutnya berdasarkan permohonan atau penugasan itu kita melaksanakan pelaksanaan penilaian. Kita melanjutkan dengan pelaksanaan penilaiannya. Yang prosesnya ada 7 ini. Ya, setelah penilaian selesai hingga yang nomor 7 yaitu penyusunan laporan penilaian, apa yang dilakukan? Ada yang namanya kaji ulang laporan penilaian. Ini untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh tim penilai itu sudah memenuhi ketentuan secara administrasi maupun prosedur. Jadi untuk evaluasi. Gunanya apa? Hasilnya nanti untuk pembinaan penilai yang melakukan penilaian tadi, kayak gitu ya. Jadi dalam rangka continuous improvement untuk memperbaiki terus dan terus, maka dilakukan kaji ulang. Ada yang salah nggak? Kalau ada yang salah, ya nanti harus diperbaiki, kayak gitu. Yuk lanjut. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, bedanya permohonan dan penugasan. Mas Afan ada? Halo Mas Afan. Iya, bagaimana Bu? Mas Afan bisa bantu saya bacakan slide-nya? Permohonan dan penugasan. Yang pertama yaitu adalah permohonan penilaian. Permohonan diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Kemudian, kelengkapan dan kebenaran data dan informasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan selaku pemohon. Nah, permohonan tadi itu disertai dengan identitas objek yang dimohonkan. Yang kedua ada jenis nilai yang dimohonkan dan data serta informasi yang terkait dengan objek. Atas kelengkapan dan kebenaran data tadi itu, dalam hal data informasi belum lengkap, diajukan permintaan kelengkapan data atau informasi secara formal kepada pemohon. Selanjutnya ada penugasan penilaian. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan penugasan dari Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kemudian data informasi harus dipenuhi kurang atau sama dengan 15 hari kerja. Jika tidak dipenuhi, permohonan penilaian dikembalikan secara formal. Terima kasih Mas Afan. Ini yang biru pojok kanan bawah itu bukan punyanya penugasan ya Mas, itu punyanya si permohonan itu sudah ya. Iya, dari atas ke bawah terus ke bawah lagi. Oke. Jadi teman-teman kalau proses penilaian itu dimulai dari permohonan dan penugasan, apa sih bedanya? Nah, bedanya kalau permohonan itu ini diajukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, biasanya satuan kerja atau apa ya yang memiliki barang milik negara, dia mau memanfaatkan, butuh nilai untuk memanfaatkan atau memindahtangankan BNN-nya, dia butuh nilai, maka dia memohonkan kepada DJKN atau KPKNL sesuai kewenangannya. Kan ada yang BNN itu penilaiannya kewenangannya di KPKNL, ada yang di Kamlu dan ada yang di kantor pusat DJKN. Jadi dia yang memohon penilaian. Nah ini kalau permohonan ya. Jadi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dan permohonan ini dilakukan secara tertulis ya.
formal. Jadi nggak boleh WA aja, tolong dong bantu aku nilai asetku, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus tertulis ya. Secara tertulis ini permohonannya nggak bisa berupa satu lembar surat gitu aja, tapi harus disertai dengan, kita sebelah kanan, ada identitas objek yang dimohonkan. Kalau dia adalah barang milik negara, artinya dia sudah punya identitas. Barang milik negara itu sudah didaftarkan atau sudah dicatatkan gitu ya, sudah punya nomor urut pendaftaran, sudah punya nomor aset, namanya apa yang tercantum di laporan itu sudah ada. Jadi sertakan identitas objek yang dimohonkan, terus jenis nilai yang dimohonkan. Jadi kami mohon tim penilai dari KPPNU untuk dapat menilai objek kami, aset kami, yaitu misalnya gedung, kantor pemerintahan gitu ya, nomor urut sekian, dan dalam rangka pemanfaatan kami minta nilai yang dihasilkan adalah nilai sewa wajar, misalnya seperti itu. Terus data dan informasi terkait dengan objek juga disertakan. Jadi apa aja nih data serta informasinya, macam-macam tergantung objeknya apa. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya ya. Setelah itu kalau misalnya permohonan ini nggak dilengkapi, kelengkapan dan kebenaran datanya ini kan menjadi tanggung jawab si pemohon ya. Kalau dia nggak, permohonan itu cuma surat doang, nggak ada lampirannya, nggak ada data informasi yang lengkap, gimana? Data itu harus dimintakan kelengkapannya kepada si pemohon tadi. Ya, jadi KPPNN atau Kanwil atau kantor pusat PJKN yang diberi permohonan, yang dikirimi permohonan tadi harus membalas secara formal juga, minta kelengkapan datanya. Kami sudah menerima permohonan Anda, namun demikian kami membutuhkan informasi terkait objek penilaian berupa 1. Data, 2. Jenis nilai yang dimohonkan, 3. Identitas objek, misalnya seperti itu. Itu harus dibalas, diinformasikan kepada pemohon secara tertulis. Dan permohonan kelengkapan data itu harus dipenuhi oleh pemohon maksimal 15 hari kerja. Jika tidak dipenuhi gimana? Terpaksa permohonannya kita kembalikan secara formal. Jadi biasanya kalau kita bikin permintaan kelengkapan dokumen ya, tanggal sekarang, kita ditandain dulu 15 hari jatuhnya hari apa. Tandain dulu di kalender, nanti tanggal sekian belum ada balasan, kita kembalikan. Gitu. Karena permohonan itu terus ada nih teman-teman di kantor itu seperti air mengalir itu ada gitu. Jadi takutnya kalau nggak kita kasih, nggak ditandain itu lupa karena ditumpuk oleh permohonan yang lainnya. Selain permohonan penilaian ada juga yang namanya penugasan penilaian. Kalau penugasan ini kayak mandatori gitu, jadi bisa dari Menteri Keuangan atau dari Dirjen. Contohnya kalau buat evaluasi kemarin ya, tiba-tiba Menteri Keuangan menugaskan tim penilai di DJKN untuk melakukan penilaian kembali. Ya sudah, tidak ada yang mohon, nggak ada yang minta gitu, tapi penugasan dari Menteri Keuangan langsung gitu. Itu ya perbedaannya ya. Yuk lanjut. Nah, kalau kita mau bikin permohonan itu disampaikannya kepada siapa sih, tergantung objeknya juga ya. Kalau misalnya properti, kita yang mau dinilai itu juga properti, maka ditujukannya permohonannya kepada direktur, ini berarti di kantor pusat ya, untuk kewenangan penilai kantor pusat. Nah, kewenangan penilai kantor pusat itu apa aja? Yaitu barang milik negara yang pengelolaannya ada di kantor pusat. Yang wewenang kalau pengelolaannya di kantor pusat. Jadi gini, masih ingat pertemuan pertama kemarin, jadi pengelolaan barang milik negara itu ada perencanaan, ya kan, pemendatangan dan pemanfaatan. Itu kalau satuan kerja pengguna barang itu mau memanfaatkan BUMN, itu harus minta izin ke pengelola, yaitu DJKN. Nah, DJKN ini kewenangannya macam-macam. Kalau misalnya untuk aset-aset tertentu, dia kewenangan pengelolaan BUMN di kantor pusat, maka penilaiannya pun ikut di kewenangan kantor pusat. Begitu juga untuk level Kanwil dan juga KPPN. Gitu ya. Namun kalau untuk penilaian, permisi Bu, ya, suaranya kayak tenggelam gitu Bu, nggak jelas. oke. Pas 1, 2, 3 udah mendingan? Atau sama aja? Sama aja Bu. Oh, iya. Tunggu sebentar ya.
Tes 1, 2, 3. Sudah lebih bagus kah? Halo, masih sama aja atau sudah mendengar? Masih sama, Bu, kurang lebih, Bu. Masih sama, yang lain juga sama. Iya, Bu, sama, Bu. Iya, sama ya. Halo, tes 1, 2, 3. Sudah mendengar kah? Atau masih sama aja? Hampir sama, suaranya itu kayak terlalu dekat mic-nya, Bu. Oh, terlalu dekat malahan. Oke. Sekarang udah mendengar atau masih juga sama? Halo, tes 1, 2, 3. Gimana? Masih sama? Masih sama. Oke deh, saya ganti device aja kalau gitu ya, tunggu sebentar ya. Tes 1, 2, 3. Sudah mendingan kah suaranya? Ya, bagus, Bu. Ya, Bu, Dengan udah jelas. Mantap. Udah. Oke. Ini aneh ya. Soalnya saya pakai headset yang sama di ruangan yang sama, tapi saya ganti pakai handphone. Kok jadi lebih jelas? Kenapa ya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, Bu. Baiklah, kita cuekin aja ya. Kita lanjutin dulu ya teman-teman. Ini tadi tentang permohonan. Permohonan disampaikan kemana untuk properti bisa ke direktur, kepala kanwil atau kepala KPKNL tergantung kewenangan pengelolaan BMN-nya. Jadi karena penilaian ini adalah bagian dari siklus BMN yang kemarin kita bahas di pertemuan 1, maka kita ikut ke wewenang pengelolaan BMN juga gitu ya. Karena pengelolaan BMN kan ada yang di kantor pusat, ada yang di kanwil, ada yang di KPKNL nih. Nah, penilaiannya pun juga sama, mengikuti itu. Sedangkan untuk permohonan bisnis sama sumber daya alam ini memang hanya bisa ke direktur atau di kantor pusat. Nah, kalau misalnya lokasinya katakanlah penilaian bisnis atau SDA ya, contohnya penilaian SDA lokasinya ada di Papua misalnya, maka dari direktur itu bisa diteruskan pada kanwil sesuai lokasi objeknya, kayak gitu. Tapi permohonannya harus ke pusat dulu untuk nanti kemudian diteruskan oleh direktur ke kanwil atau KPKNL sesuai lokasi objek gitu ya. Ini selain untuk efisiensi juga sih kan, kalau misalnya permohonannya walaupun ke pusat, tapi kalau harus dari tim pusat mungkin akan makan biaya dan waktu yang cukup lama ya. Jadi diteruskan oleh direktur ke kanwil atau KPKNL seperti itu. Yuk lanjut. Nah, ini untuk pelaksanaan penilaian. Kalau tadi sudah ke permohonan nih teman-teman, tadi kan pelaksanaan penilaian ada 3 ya mekanismenya. Pertama permohonan, pelaksanaan penilaian, kemudian ada kaji ulang. Tadi yang permohonan dan penugasan sudah, kita masuk ke pelaksanaan penilaian. Mas Abai ada? Hadir, Bu. Ya, Mas Abai bisa bantu saya bacakan slide-nya. Ya, baik, Bu. Yang kedua, pelaksanaan penilaian. Untuk tahapannya ada 7.
Yaitu yang pertama adalah identifikasi permohonan atau penugasan penilaian. Yang kedua, penentuan tujuan penilaian. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, analisis data dan informasi. Yang kelima, penentuan pendekatan penilaian. Yang keenam, simpulan nilai. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan penilaian. Kemudian untuk yang pertama, pada identifikasi permohonan atau penugasan penilaian, penilai harus melihat kelayakan data dan informasi permohonan atau penugasan penilaian. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, yaitu pada penentuan tujuan penilaian, harus berdasarkan permohonan dan atau penugasan penilaian. Kemudian pada tahap analisis data dan informasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Kemudian untuk tahap yang kelima, pada tahap penentuan pendekatan penilaian, terdapat 5 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pasar, yang kedua, pendekatan biaya, yang ketiga, pendekatan pendapatan, yang keempat, pendekatan aset, dan yang kelima, pendekatan lainnya. Pada tahap penentuan pendekatan penilaian ini, penilai harus memilih pendekatan yang dianggap paling mencerminkan. Penilai juga bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan yang nantinya akan dilakukan rekonsiliasi berdasarkan bobot dari indikasi nilai. Nah, bobot tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional penilai. Lalu terkait penggunaan pendekatan tadi, penilai harus memilih pendekatan yang dianggap paling mencerminkan. Lalu tahap yang keenam mengenai simpulan nilai dicantumkan dalam satuan mata uang rupiah. Kemudian dapat dicantumkan dalam satuan mata uang asing sesuai dengan permohonan. Untuk tidak dibulatkan. Kemudian yang terakhir dibulatkan dalam ribuan terdekat. Kemudian yang terakhir pada tahap penyusunan laporan penilaian ditulis dalam bahasa Indonesia dan kemudian kendali mutu atas laporan penilaian. Demikian, Bu, sudah. Oke, terima kasih Mas Abai. Iya, Bu. Ya, jadi dalam pelaksanaan penilaian kita mulai dari identifikasi permohonan. Jadi kan di slide sebelumnya kita sudah mulai dari permohonan ya. Kalau kita sudah menerima permohonan, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita identifikasi nih permohonan atau penugasan penilaiannya. Identifikasinya bagaimana? Pertama, apakah kita cek dulu kelayakan data dan informasi permohonan ini layak nggak datanya, cukup nggak gitu ya. Terus selain itu juga kelengkapan data dan informasi permohonan atau penugasan. Kok sama-sama aja sih nih? Ini kayaknya yang satu permohonan, satu penugasan kali ya. Kelengkapan, oh satunya kelayakan, satunya kelengkapan. Jadi ini masalah kualitas dan kuantitas data, teman-teman. Kalau masih ingat ya, jadi data itu kan harus cukup jumlahnya dan kualitasnya bisa dipercaya gitu lah ya, bisa memadai, valid gitu. Nah ini setelah kita menerima permohonan kita identifikasi dulu. Nah setelah itu kita tentukan tujuan penilaiannya apa. Teman-teman kalau ingat pelaksanaan penilaian ini sebenarnya mirip-mirip kalau di SPI di 103 di ruang lingkup itu ya. Jadi identifikasi permasalahan kan, kalau di SPI ingat nggak? SPI 101 tentang nilai pasar, 102 selain nilai pasar, 103 tentang ruang lingkup ya kan. Nah ini dia 103 nih, sebenarnya belajarnya tentang ini gitu. Kalau di SPI itu di situ. Kalau di ketentuan ini adanya di penilaian BMN ada di 173 ini. Ini komplit dari awal sampai dengan laporan, sampai dengan simpulan nilai ya. Setelah menentukan tujuan penilaian, sebenarnya tujuannya apa aja sih? Kan macam-macam ya kemarin, bisa untuk pemindah tanganan, bisa pemanfaatan, bisa untuk laporan keuangan pemerintah pusat. Setelah itu kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini kenapa nggak ada keterangannya di sini? Karena ini cukup banyak, ini keterangannya nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Identifikasi sudah, penentuan tujuan sudah, terus kita mengumpulkan data sudah. Jadi pengumpulan data dalam mengikuti data sebenarnya, tapi itu adalah awal saja. Selanjutnya masih ada pengumpulan data yang dilakukan oleh tim. Gitu. Setelah itu, ketika data sudah terkumpul semua, dianalisis. Nih, analisis data dan informasi. Setelah penilaian, ada 5 di sini, pasar, biaya, pendapatan aset, dan pendekatan lainnya.
Kalau untuk properti ada 3 pendekatan yang digunakan, pasar, biaya, dan pendapatan. Untuk bisnis ada pendekatan pasar, biaya, juga akan dibahas nanti ada nih. Setelah itu, kalau sudah menentukan pendekatan, kita proses, lanjut dihasilkan simpulan nilai. Ya, ini tadi salah satu proses, tadi ada yang nggak ada keterangannya, bukannya itu tidak ada informasi lebih detail ya, tapi justru informasinya sangat detail sehingga nggak muat dijadiin satu slide. Ini kita bikin di slide tersendiri. Pengumpulan data ini teman-teman secara garis besar bisa dilakukan dengan atau dibagi menjadi 2 gitu ya. Yang pertama dilakukan dengan survei lapangan, yang kedua tanpa survei lapangan. Nah, yang survei lapangan sendiri bisa dengan peninjauan langsung, satu lagi tanpa peninjauan langsung. Apa itu peninjauan langsung? Itu kalau kita langsung ke lapangan. Seperti biasa ya, inspeksi lapangan, kita ke lapangan langsung, itu namanya peninjauan langsung. Kalau kita di lapangan tuh ngapain sih? Survei itu apa yang kita lakukan? Pertama, mencocokkan kebenaran data. Kan tadi sudah ada data awal tuh pada saat permohonan yang dilampirkan. Nah, kita cocokin ini datanya masih relevan apa enggak? Ini benar apa enggak? Kayak gitu. Selain itu, selain mencocokkan kebenaran data, juga mengumpulkan data lain, baik yang terkait objek penilaian, objek pembanding, maupun data-data di lingkungan sekitar, aksesibilitas, dan lain-lain gitu ya. Itu kita kumpulkan juga. Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak bisa melakukan survei lapangan secara langsung? Nah, kita bisa melakukan survei yang tanpa peninjauan langsung, tapi ada syaratnya. Ini termasuk yang baru di ketentuan ini ya. Syarat dan kondisinya ada di bawah ini. Pertama, lokasi objek tidak dapat dijangkau atau tersedia jaringan teknologi yang memadai sehingga untuk peninjauan itu bisa dilakukan dengan video call. Jadi lebih efisien ya. Selain itu, data dan informasi lain di luar objek dimungkinkan diperoleh dari sumber data sekunder. Ya, itu bisa juga. Terus, penguasa atau pemilik objek penilaian bersedia memfasilitasi pelaksanaannya. Ya, dan yang terakhir, objek penilaian merupakan selain tanah. Apa artinya? Kalau objeknya tanah, peninjauan langsung itu adalah harga mati, nggak bisa enggak. Ya, jadi kalau objeknya tanah, udah langsung harus survei lapangan, harus peninjauan langsung. Tapi kalau objek selain tanah, contohnya apa? Gedung, bangunan, kendaraan, seperti itu. Nah, itu bisa tanpa peninjauan langsung apabila syarat dan kondisi ini semuanya bisa dipenuhi. Itu ya. Nah, terus kalau yang tanpa survei lapangan. Kalau yang tanpa survei lapangan itu yang bagaimana? Yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kalau kita pakai desktop valuation, contohnya pada saat evaluasi BMN kemarin ya, dan hanya bisa dilakukan sepanjang terdapat ketentuannya. Kalau nggak ada ketentuannya ya nggak boleh, karena ingat penilaian BMN itu adalah statutory itu ya, harus semuanya berlandaskan ketentuan gitu. Nah, yang di paling sebelah kanan ini, di kolom dokumen, ini adalah output yang dihasilkan dari kegiatan survei. Ada beberapa nih teman-teman mungkin agak pusing sama singkatannya ya. Ada BASL, BATSL, ada BATKD, ada BAPD, apalah itu ya. Yuk kita buka satu-satu lah ya. BASL, ini adalah output atau dokumen yang dihasilkan ketika kita sukses melaksanakan survei. Kita survei lapangan nih, peninjauan langsung, semuanya berjalan smooth gitu ya. Data berhasil dikumpulkan, ya udah kita keluarkan yang namanya berita acara survei lapangan, ya. Nah, kalau ternyata surveinya tidak dapat dilakukan, ternyata kenapa sih kok bisa nggak dapat dilakukan tuh? Nih di bawahnya nih, ada pihak yang menguasai objek dan tidak kooperatif, sehingga itu bisa mengancam keselamatan penilai misalnya ya. Wah, ada ini nih yang punya daerah situ, premannya misalnya. Nah, ini teman nilai bisa bahaya nih, misalnya pendatang tiba-tiba datang ya kan, mau menilai objek yang itu dikuasai oleh orang lokal gitu. Ya kalau memang sekiranya mereka nggak kooperatif dan itu membahayakan, jangan dinilai. Itu nanti output yang dihasilkan adalah BATSL. Berita acara tidak dapat melakukan survei lapangan. Nah, sebab lainnya apa lagi? Misalnya ada pihak lain yang melakukan tindakan menghambat. Ya,
Misalnya kita mau cari objek nih Pak, nanya dong objek ini alamatnya di sana. Oh sana Mbak, ke utara 2 km, terus ke selatan 3 km. Udah nggak masuk akal ya, habis ke utara suruh ke selatan lagi. Habis itu Mbak belok kanan, belok kiri tadi. Itu udah repot tuh. Terus tidak terjaminnya keamanan atau keselamatan. Tadi yang udah saya sebutin di atas ya. Terjadi peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan kahar. Tiba-tiba ada bencana atau apa, nggak memungkinkan survei. Bikin BATSL. Berita acara tidak dapat melakukan survei. Terus selanjutnya, keberadaan objek tidak dapat ditunjukkan oleh pemohon. Jadi ketika kita survei itu biasanya ada dari pemohon yang ikut mengantar, gitu. Karena mereka kan rata-rata yang paling paham dengan objek mereka ya, ada di kewenangannya mereka nih. Biasanya mereka ngantar, tapi kalau mereka saja nggak bisa nemuin objeknya, ya kan kita juga agak repot ya. Biasanya sih kita masih bisa minta tolong aparat, nanya warga sekitar. Misalnya kita nyari objeknya mercusuar gitu ya. Kadang-kadang kan di atas gunung atau di mana kita nanya, pernah nggak lihat objek fotonya seperti ini? Kadang-kadang sudah ada fotonya di penatausahaannya itu, di aplikasinya. Fotonya seperti ini alamatnya kalau menurut data adanya di desa ini, kecamatan ini gitu ya. Landmarknya di dekatnya ini gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sudah dicari seperti itu tidak dapat diketemukan juga, maka disusunlah BATSL atau berita acara tidak dapat melakukan survei. Kalau survei lapangannya sukses, lancar, nggak ada kendala, datanya berhasil diperoleh. Kalau yang BATSL, kalau ternyata ada kendala-kendala yang menyebabkan tidak dapat dilakukan survei lapangan. Nah, selanjutnya di bawahnya ada lagi nih, BATKD. Apa itu? Ketika kita melakukan survei, tapi ternyata datanya nggak mencukupi atau ada data yang tidak dapat ditunjukkan. Padahal data itu signifikan dan diperlukan untuk proses penilaian. Artinya datanya kan kurang ya. Jadi kita harus minta tambahan data. Nah, di lapangan kita buat BATKD, berita acara tambahan kebutuhan data. Contohnya gimana? Kita mau penilaian scrap atau limbah padat. Limbah padat di kantor, kita nah itu mau nggak mau kita bikinlah BATKD, berita acara tambahan kebutuhan data, gitu ya. Nah, ini yang di bawah lagi beda lagi. Kalau yang tanpa survei lapangan, maka dokumen pendukungnya apa? Gitu. Diberikan formulir pendataan disertai dengan surat keterangan. Jadi untuk satu objek BMN, biasanya formulir pendataan yang isinya tuh tentang identitas BMN itu ya, namanya, nomor urut pendaftarannya, kemudian spesifikasinya. Kalau misalnya itu gedung, kan ya nggak, untuk desk evaluation nggak boleh, biasanya selain tanah ya, untuk selain tanah. Jadi misalnya gedung luasnya berapa lantai, struktur bawahnya gimana, struktur dinding, itu semuanya ada dalam formulir itu. Disertai dengan foto, fotonya juga ada. Plus surat keterangan yang menyebutkan atau men-state bahwa informasi dalam formulir pendataannya adalah sudah benar, sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi yang sesungguhnya dari objek yang dimintakan penilaian. Kayak gitu. Tanda tanganin deh. Nah, yang tangani siapa? Pemohon. Jadi si pemohon ini menandatangani bahwa ini loh data-datanya, udah nggak usah ke lapangan, desktop valuation aja. Gitu. Dia bikin surat keterangan. Itu bisa. Untuk properti dan bisnis pakainya form dan surat keterangan. Tapi untuk SDA, kita ngomongnya bukan formulir pendataan, tapi berita acara pengumpulan data. Kayak gitu ya. Jadi kita kalau bahas pengumpulan data ada dua tadi, bisa survei, bisa tanpa survei. Survei pun ada dua lagi, kita bisa peninjauan langsung atau tanpa peninjauan langsung. Ya. Saat peninjauan langsung bisa jadi semuanya lancar, datanya dapat, nggak ada masalah, kita keluarkan output-nya, yaitu hasilnya dari survei itu adalah berita acara survei lapangan. Saat peninjauan langsung ternyata ada kendala, ada kahar ini ya, yang hal-hal yang menyebabkan survei tidak dapat dilaksanakan. Ini maka kita bikin BATS ya, kayak gitu ya. Sedangkan kalau yang tanpa survei lapangan, maka dokumennya adalah kita butuh formulir pendataan dengan surat keterangan khusus apabila objeknya adalah properti dan bisnis, dan BAPD jika objeknya berupa sumber daya alam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Uangnya mana? Katanya bagaimana ya?
Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau kita lanjut dulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan yang tanah harus survei lapangan ya, Bu. Kalau misal tanah itu udah ada surat-suratnya gitu harus survei lapangan juga? Atau gimana? Iya, Mbak. Jadi khusus untuk tanah memang harus survei, harus peninjauan langsung. Tanpa survei lapangan ini ya, pada saat evaluasi BUMN pun ini hanya untuk selain tanah. Jadi untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, jembatan itu desktop valuation. Tapi untuk tanah kita tetap survei. Nah, sedangkan kalau untuk yang survei lapangan di atas kan ada dua ya, peninjauan langsung dan tanpa peninjauan langsung. Nah, itu pun yang tanpa peninjauan langsung, Mbak, cek di syarat dan kondisi yang paling bawah, objek penilaiannya merupakan selain tanah, gitu. Jadi kalau tanah itu mau nggak mau memang harus peninjauan langsung, harus survei lapangan, peninjauan langsung. Gitu. Karena kalau tanah informasinya kan ada banyak yang membutuhkan professional judgment ya. Jadi itu dirasa belum bisa di-cover dengan formulir gitu. Jadi harus dilihat, harus dirasakan sendiri barangkali oleh penilainya gitu. Situasinya seperti apa, kondisi ekonominya gimana, aksesnya seperti apa, konturnya bagaimana kayak gitu. Memang membutuhkan pengetahuan profesional dari penilai. Jadi tidak bisa istilahnya diwakilkan oleh si pemohon itu. Dan kalaupun ada kepentingan-kepentingan di sana ya takutnya gitu, menjaga ini biar nilai tanahnya nggak usah terlalu tinggi deh, atau malah dia pengen tinggi sehingga informasinya nggak sesuai, itu juga nanti harus dijaga hal-hal semacam itu kayak gitu. Sehingga khusus untuk tanah memang harus survei lapangan dengan teknik peninjauan langsung. Gitu, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dulu. Izin bertanya, Bu. Silakan, Mas. Tadi kan objeknya selain tanah. Terus kan kalau gedung kan di bawahnya tanah, Bu. Jadi Ya. kalau kita nilai gedung kan juga nilai tanah. Terus kalau gedung gimana? Betul. Jadi gini Mas, kalau misalnya biasanya yang sudah dilakukan ya, kalau misalnya itu tanahnya itu di atasnya ada gedung, maka kita bisa langsung survei karena kalian datang, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk gedung bangunan yang tanahnya itu masih milik desa atau masih milik bukan BMN gitu ya, masih tanah kas desa misalnya, atau itu milik pihak ketiga, itu atau dimiliki oleh satuan kerja lain misalnya, bisa juga, sehingga satuan kerja yang memohon ke kita hanya memohonkan penilaian gedungnya saja. Nah, seperti itu maka kita lakukan sesuai permohonan dia. Kayak gitu. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi bertanya, Bu. Ya, silakan. Mas. Maaf, Bu, saya masih paham. Kalau misalkan ada, ya kan nilai tanah itu kan harus melakukan peninjauan langsung gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan dalam case-nya itu kita tidak dapat melakukan peninjauan langsung, kayak misalkan tadi yang apa sih yang punya tanahnya itu nggak tahu tempatnya gitu. Apakah bisa keluarkan BATSL? Bisa dilakukan, bisa dikeluarkan BATSL. Apabila memang tidak dapat dilakukan survei, kita bisa BATSL tanah itu. Kayak gitu. Dan itu kadang-kala memang terjadi, Mas. Tim penilai di kantor saya yang lama ya, sebelum di Jogja pernah, jadi penilaian itu lintas pulau, karena kantor saya dulunya di Serang, Banten. Ada satu pulau gitu, udah terpisah dari Pulau Jawa, tapi masih masuk Provinsi Banten. Di sana itu ada orang yang nggak pengen objek itu, ini tanahnya jaminan ya, tanah jaminan. Tanah jaminan mau dilelang. Nah, ada pihak-pihak yang tidak ingin tanah ini dilelang. Maka di area lokasi situ, jadi satu pulau itu hanya dimiliki oleh dia, hanya dikuasai oleh dia saja, nggak terlalu besar gitu. Di situ ada resort. Nah, resort inilah yang menjadi jaminan, yang kemudian akan dilelang. Ternyata di sana sudah dilepaskan ular dan binatang buas lainnya gitu loh. Yang itu tuh membahayakan. Udah nyebrang sampai sana, dikeluarkan binatang-binatang itu, sehingga penilai kan ya serem ya, nggak berani untuk ke lokasi itu. Akhirnya mereka memutuskan kembali lagi ke pulau utama yang di Jawa itu gitu loh. Kalau misalnya nggak langsung naik kapal yang mengantarkan mereka berangkat, maka kapal lain yang akan membawa mereka pulang adanya keesokan harinya. Jadi mau nggak mau mereka harus nginep dulu. Akhirnya udah sampai sana,
Untung kapalnya masih tertambat di sana ya, di pulau itu. Mereka lihat ada informasi seperti itu, kemudian ngecek dan lihat, wah memang benar. Jadi celeng loh, Mas, tahu celeng nggak sih? Babi hutan sama ular dilepasin di sana untuk menghambat tim penilai masuk. Dan karena dirasa itu membahayakan keselamatan, maka tim balik lagi. Itu bisa terjadi seperti itu. Nanti kalau udah jadi penilai, Mas, banyak cerita-cerita yang kadang kita nggak ngira gitu ya. Ternyata di lapangan bisa kayak gini, ya ampun. Gitu. Bahkan yang orang kira ini sudah cukup aman gitu ya. Saya pernah loh, saya menilai. Jadi waktu itu posisi masih di Serang juga ya. Saya dari kantor pakai mobil kantor tuh Panther hitam yang kebetulan tuh Grand Touring gitu loh. Jadi mobilnya agak besar gitu ya. Terus saya lihat di jalan kok penilaian di daerah Rangkas Bitung itu udah agak pelosok, tapi jalannya sih udah lumayan bagus ya, aspal. Kok di pinggir jalan anak SD pada berdiri di kanan kiri jalan terus bawa bendera kayak gini-gini tuh loh. Kita lewat tuh mereka gini-gini bendera. Saya nanya sama, kan kita diantar ya sama mohonnya. Ini ada acara apa, Pak? Ini Bu, hari ini Jokowi datang mau peninjauan desa tertinggal. Jadi anak-anak SD itu di pinggir jalan untuk menyambut presiden. Gitu. Dikirainnya mereka mungkin kita rombongannya presiden gitu ya, karena kita pakai mobil yang cukup lumayan gitu. Padahal itu mobil kantor, barusan dapat dropping dari pusat. Kayak gitu-gitulah, pokoknya akan banyak cerita. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau kita bisa lanjut? Sudah cukup, kita lanjut dulu ya. Risha, minta tolong Mbak, next. Nah, ini teman-teman, kok tadi ada BASL, masih ingat ya? BATSL kalau kita nggak bisa survei, BATKD kalau kurang data, formulir pendataan dan surat keterangan untuk properti dan bisnis kalau kita tidak melakukan tinjauan langsung. Kalau kita nggak survei, dan BAPD untuk SDA kalau kita nggak melakukan survei juga. Isinya apa sih? Nah, di sana harus memuat, kita bahas salah satu aja ya, BASL nih. Jadi di sana harus ada nomor, berita acara survei lapangan, terus bawahnya nomor sekian, sekian, sekian. Isinya kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Jadi pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, telah dilaksanakan survei lapangan atas objek penilaian berupa tanah misalnya ya, milik Satuan Kerja Kementerian Kesehatan, berlokasi di Jalan PKN SAN nomor 1, gitu ya. Kayak gitu dituliskan di berita acara surveinya. Terus deskripsi singkatnya, jadi di situ tanahnya seperti apa dideskripsikan, kemudian di bawah ada nama dan tanda tangan penilai, plus yang poin F itu adalah nama dan tanda tangan pihak pendamping atau saksi pelaksanaan survei. Siapa? Biasanya Satuan Kerja Pemohonnya tadi, kan biasanya mereka nganterin kita nih, karena mereka yang tahu objeknya kan. Nah, atau saksi pelaksanaan, bisa aparat desa, setempat. Kadang kita survei itu ngajakin aparat setempat gitu ya, untuk itu tadi, supaya selain mereka paham lokasi juga, kadang ada informasi-informasi yang harus kita tanyakan. Misalnya, Pak, daerah sini habis ada transaksi nggak ya jual beli tanah, sekitaran berapa? Kita sambil ngumpulin data pembanding itu juga bisa. Seperti itu. Terus bukti pendukung telah dilaksanakannya survei lapangan tanpa peninjauan langsung. Ini kalau tanpa peninjauan langsung tadi ya, misalnya screenshot video call-nya kayak gitu. Itu harus disertakan juga. Dan BASL, BATSL, BATKD, BAPD ini semuanya salah satu ya yang mana yang kita laksanakan, itulah dia yang nanti harus dilampirkan juga ke dalam laporan penilaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jadi ini wajib dilampirkan nanti. Kalau kita survei sukses ya berarti BASL-nya kita lampirkan. Kalau itu desktop valuation berupa properti, berarti formulir pendataan dan surat keterangannya yang kita lampirkan. Kayak gitu ya. Yuk lanjut dulu. Oke, kita udah sampai ke laporan penilaian. Teman-teman sudah pernah menyusun laporan penilaian? Mas Arya. Mas Arya ada? Bu. Mas Arya udah pernah bikin laporan penilaian, Mas? Mungkin di mata kuliah yang lain sebelum ini? Sudah pernah, Bu. Waktu itu dibuat ujian, Bu. PPIMK. Apa penilaian apa, Mas?
Properti, Bu. Properti. Waktu itu saya menilai properti rumah, Bu. Rumah saya sendiri. Wah, jadi tahu ya sekarang nilai rumahnya berapa ya? Iya, Bu. Ya, laporan penilaiannya kira-kira memuat hal-hal yang ada Iya, Bu, di sebelah memuat. kiri itu nggak Mas? A sampai dengan Iya, I? Ya, memuat. atau ada perbedaannya barangkali sama seperti itu ya? Eh, Sepertinya sama, Bu. Kurang lebih sama, Bu. Ya, jadi teman-teman, terima kasih Mas Arya. Memang laporan penilaian harus memuat hal-hal yang ada di A sampai dengan I ini ya. Kemudian masa berlakunya barangkali teman-teman sudah paham, 6 bulan sejak tanggal penilaian. Yuk, kalau kemarin sudah pernah bikin laporan, ada yang namanya tanggal survei, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian. Mas Arya masih ingat nggak Mas Arya? Gimana, Bu? Tanggal survei lapangan, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian. Itu yang gimana tuh? Bedanya apa? Tanggal survei itu tanggal apa kayak kita mengukur tanah lah, itu tanggal surveinya, Bu. Terus tanggal penilaian waktu kita menulis laporannya, Bu. Terus tanggal laporan? Tanggal laporan berarti waktu kita menulis laporannya juga, Bu. Sama dong. Coba Mas Aziz masih ingat nggak? Untuk agak-agak lupa Bu kalau tanggal penilaian. Kayaknya pas tanggal. Lupa lagi Bu. Kalau tanggal survei itu tanggal kita melakukan peninjauan ya, peninjauan ke lapangan. Misalnya kalau untuk survei ke rumahnya Mas Arya misalnya dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Oktober, butuh 5 hari atau butuh 3 hari tergantung kompleksitas dari objek. Bener nggak tuh? Nah, gitu. Jadi berapa harinya tergantung dari tingkat kesulitannya. Nah, kalau tanggal penilaiannya adalah tanggal ditetapkannya nilai itu. Biasanya di hari terakhir survei ya. Kalau misalnya survei tanggal 1 sampai 5, tanggal penilaiannya biasanya tanggal 5-nya. Kenapa nggak tanggal 6? Kalau ada terjadi sesuatu di tanggal 1 hari itu gimana? Tanggung jawabnya siapa? Ya kan? Jadi biasanya dilaksanakan, ditentukan tanggal penilaian itu adalah hari terakhir surveinya. Sehingga sudah tidak ada perubahan lagi, itulah terakhir kali kita survei, kondisi itulah nilai itu ya saat terakhir kita survei itu untuk kondisi yang di saat terakhir kita survei gitu. Kalau setelah itu di tanggal 6-nya, nauzubillah ada force majeure atau ada apa, atau kemudian Mas Arya membangun rumahnya jadi 2 lantai, 3 lantai dalam 1 malam ya, kayak Bandung Bondowoso, itu sudah di luar tanggung jawab penilai, karena penilai menentukan tanggal penilaiannya di hari terakhir surveinya gitu. Ya. Nah, sedangkan tanggal laporan itu adalah tanggal pada saat kita menyelesaikan laporan dan menyampaikan ke kepala kantor kita. Biasanya ada SOP-nya nih teman-teman. Jadi setelah kita survei, maka laporan penilaian harus diselesaikan dalam 15 hari kerja misalnya. Maka tanggal laporan penilaian nggak boleh lewat dari 15 hari kerja. Seperti itu. Ya, memang nggak selalu sama dengan tanggal penilaian. Selesainya survei tanggal 5, tanggal penilaian tanggal 5. Laporan bisa jadi tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tapi nilainya itu berlaku untuk kondisi di tanggal 5 gitu. Ya. Sedangkan laporannya diselesaikan di tanggal 6, 7, 8 nggak ada masalah. Karena untuk menyusun laporan kan kita butuh klerikal ya, kegiatan klerikal, mengetik, mengecek, menyusun lampiran. Nah, itu dikasih waktu ada 15 hari kerja untuk pemindah tanganan, untuk pemanfaatan 20 hari kerja. Seperti itu, ya. Itu bedanya tanggal-tanggal. Terus laporan penilaian kita itu berlaku hingga 6 bulan sejak tanggal penilaian ya. Bukan tanggal survei ataupun tanggal laporan loh ya, tapi dari tanggal penilaiannya. Tapi hal ini ada pengecualiannya nih. Ini ada 3. Ini nilai itu bisa tetap berlaku sampai dengan dicantumkannya nilai ke dalam neraca pemerintah pusat atau neraca SDA. Ya, misalnya kita laporan untuk LKPP nih. Nah, itu bisa walaupun lebih dari 6 bulan, tapi ketika itu belum dicantumkan ke dalam neraca, maka itu masih tetap berlaku. Gitu. Berlaku juga paling lama 1 tahun, nih ada diskon, ada tambahan 6 bulan lagi, sejak tanggal penilaian untuk penilaian SDA dalam rangka penyusunan neraca.
Oh, khusus ini 1 tahun kalau yang SDA. Terus berlaku sampai tanggal surat permohonan persetujuan dari Menteri kepada Presiden atau DPR untuk penilaian dalam rangka pemindah tanganan yang memerlukan persetujuan Presiden. Jadi gini, untuk pemindah tanganan BMN yang gede-gede, yang nilainya besar, itu membutuhkan persetujuan Presiden. Dan prosesnya, birokrasi ya, kadang-kadang lewat dari 6 bulan. Kalau lewat dari 6 bulan, nilainya udah nggak berlaku. Masa ya harus diulangi lagi penilaiannya? Kalau sudah diulangi, nanti proses lagi, lewat 6 bulan lagi, diulang lagi, mau sampai kapan selesainya ya. Jadi kalau untuk yang membutuhkan persetujuan Presiden atau DPR itu diperkecualikan gitu. Jadi nggak 6 bulan, masih bisa berlaku. Karena kadang prosesnya memang agak lama kalau harus sampai ke sana. Terus teman-teman kalau udah jadi laporan, mungkin nggak sih laporan itu tuh direvisi? Bisa. Ini ya, yang tulisan revisi ini jika masa berlaku belum berakhir dan belum digunakan sesuai tujuannya. Ini jadi yang 6 bulan ini belum berakhir, ternyata ada kekeliruan nih. Gimana ya? Ya bisa direvisi. Caranya, ini ada A, B, C, D, harus dinyatakan bahwa laporan ini, kita bikin laporan baru nih ya, dan di laporan yang baru ini kita harus menyatakan bahwa ini adalah revisi dari laporan yang sebelumnya atas objek A, B, C, D, E, laporan penilaian nomor sekian, kayak gitu. Harus mencantumkan nomor dan tanggal laporan penilaian yang dibatalkan. Karena revisi ini otomatis membatalkan laporan yang sebelumnya. Alasannya apa? Harus kita cantumkan juga. Kita harus bikin kertas kerja revisi. Biasanya kalau sampai harus revisi itu artinya yang salah adalah hitungannya, karena itu signifikan kan. Kalau cuma salah tulis ketik ini, salah ketik kayak gitu, di kata-katanya ternyata harusnya koma tapi ini titik. Nah, ya seperti itu mungkin nggak harus revisi, tapi itu masuk ke kendali mutu yang atasnya ya, yang administrasi laporan gitu. Kalau yang bawah ini yang revisi dia berarti signifikan, dia harus membuat kertas kerja revisi ulang. Terus menggunakan laporan yang berbeda atau baru. Nomor laporannya nggak boleh pakai yang lama, seakan-akan menggantikan, nggak boleh, tapi harus pakai yang baru. Seperti itu. Kalau yang di atas ini, kendali mutu itu apa sih? Jadi, setelah kita laporannya jadi, ada yang namanya kendali mutu. Kendali mutu itu untuk ngecek kualitas dari laporan kita, udah benar belum? Apanya yang dicek? Ada 2 hal, administrasinya dan prosedur dan penerapan metodenya. Ini sudah sesuai dengan ketentuan apa belum? Gitu ya. Hal ini dilakukan dengan kegiatan pemaparan. Jadi tim itu presentasi. Ini loh kita kemarin melakukan penilaian atas sumber daya air di daerah sini gitu. Kita pakai metode ini, pendekatan ini, terus pembandingnya seperti ini atau perhitungannya seperti ini, itu dipresentasikan. Kayak gitu. Nah, terus di sana nanti ada routing slip. Routing slip itu seperti formulir yang isinya apakah administrasi sudah sesuai belum, prosedurnya sudah diterapkan sesuai ketentuan atau belum. Itu namanya routing slip. Ada formulir di sana yang disebut dengan routing slip. Nah, penelahan ini, pemaparan kendali mutu ini bisa dilaksanakan langsung maupun virtual. Ini baru ya teman-teman, sebelumnya ini harus langsung. Tapi di 173 ini ada sedikit modifikasi sehingga ini bisa dilakukan by Zoom atau Google Meet, terserah ya, metodenya tidak di-state secara spesifik, tapi bisa dilakukan secara virtual. Video call juga bisa, yang rombongan gitu. Ya, ini bebas aja. Oke, kita lanjut. Nah, kaji ulang ini beda lagi ya. Kalau yang tadi kendali mutu itu dilakukan oleh peer atau sesama kantor. Misalnya yang melakukan tim penilaian di KPKNL Yogyakarta, maka kendali mutu ini ada diikuti oleh tim yang melakukan penilaian plus penilai lain yang tidak masuk tim. Jadi yang melakukan kendali mutu adalah penilai lain yang nggak masuk tim itu. Kayak gitu. Nah, kalau kaji ulang ini dilakukan sama sih atas administrasi dan prosedur, tapi yang melakukan bukan internal nih, tapi kalau penilaian KPKNL yang melakukan kaji ulang Kanwil, kalau Kanwil yang melakukan kaji ulang kantor pusat, kalau kantor pusat yang melakukan penilaian, maka yang mengkaji adalah penilai lain di kantor pusat. Kayak gitu ya. Jadi apa bedanya kendali mutu sama kaji ulang? Kalau kendali mutu itu di internal kantor si penilainya, kalau dari kaji ulang itu bukan, itu dari superintendent atau yang di atasnya. Seperti itu ya. Nah, kaji ulang ini tidak dilakukan untuk penilaian yang dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat.
nggak pakai kaji ulang kalau untuk LKPP, tapi yang pakai kaji ulang adalah yang pemanfaatan dan pemindah tanganan BMN. Kalau penilaian dalam rangka pemanfaatan sama pemindah tanganan wajib kaji ulang. Kayak gitu ya teman-teman. Yuk lanjut. Oke, kita masuk ke bab 3. Mbak Aini, bisa bantu saya bacakan slide-nya, Mbak Aini? Iya, bisa, Bu. Untuk bab 3 tentang penilaian properti ini, tahapannya ada 5. Yang pertama, mengenai objek penilaiannya, itu berupa tanah dan atau bangunan. Kemudian ada juga selain tanah dan atau bangunan, termasuk ATB atau aset tak berwujud. Yang kedua, data dan informasi yang menjadi persyaratan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya, analisis data dan informasi. Data ini, data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Kemudian, objek penilaian tanah atau tanah berikut bangunan. Yang pertama, analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Yang kedua, analisis pasar. Kemudian, objek penilaian lainnya itu dilakukan analisis pasar. Selanjutnya ada penentuan pendekatan penilaian properti ini mengatur mengenai pendekatan penilaian yang digunakan, yaitu ada pendekatan pasar, biaya dan pendapatan, kemudian penggunaan dan tahapan pada masing-masing pendekatan penilaian. Yang selanjutnya penyusutan dan atau keusangan, termasuk penyusutan fisik, keusangan fungsional, atau keusangan ekonomis. Yang terakhir, penilai pemerintah dapat memilih pendekatan yang dianggap paling mencerminkan nilai objek penilaian. Kemudian, objek penilaian properti ini merupakan BMN, ada benda sitaan, kemudian barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, aset bekas milik asing atau Tionghoa, barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara, kemudian kekayaan negara lain dan barang milik daerah dan atau kekayaan daerah. Terus ada juga aset badan usaha milik negara atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara, aset badan usaha milik daerah, aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya, barang yang akan menjadi barang milik negara atau daerah melalui cara pembelian, pembebasan, tukar-menukar, atau hibah tanpa perolehan, dan juga objek selain dari objek sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf H yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah negara atau pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Kemudian ada penilaian BMN, ini penyusunan neraca pemerintah pusat. Kemudian ada pemanfaatan, pemindahan tanganan, atau pelaksanaan kegiatan lain. Kemudian penilaian barang jaminan dan atau harta kekayaan lain, termasuk penjualan melalui lelang, penjualan tanpa melalui lelang, penembusan dengan nilai permohonan penembusan di bawah nilai pembebanan atau keringanan hutang. Kemudian ada penilaian APMAT. Yang pertama, pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada pemerintah, pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh pemerintah, pemantapan menjadi barang milik negara atau barang milik daerah atau barang milik desa, atau penatausahaan dan pemutakhiran data APMA. Kemudian penilaian benda sitaan dalam rangka pengelolaan benda sitaan, penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi barang milik negara dalam rangka pengelolaan kekayaan negara, atau penilaian aset atau barang dalam rangka kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, tarik nafas dulu Mbak. Lumayan panjang ini. Teman-teman, kita mulai ini ya, penilaian properti. Jadi kan tadi di awal kita udah bilang kalau PMKN itu membahas penilaian properti, bisnis maupun SDA. Nah ini kita ke properti dulu nih. Di penilaian properti ini bahas apa aja yang dibahas, ada objek penilaiannya yaitu berupa tanah dan atau bangunan, ataupun selain tanah dan atau bangunan, termasuk aset tak berwujud ya. Nah terus kita juga akan bahas data dan info yang menjadi persyaratan, terus pengumpulan datanya bagaimana, analisisnya, dan penentuan pendekatan ya. Penentuan pendekatan tadi kita udah bahas, kalau properti kan ada 3 ya, kayak gitu. Kalau analisis, nah ini analisis tuh dari yang sudah dikumpulkan, maka nanti kita akan analisis. Ada 2 yang dilakukan yaitu HBU sama pasar. Ya.
Nah, terus yang di sebelah kanan atas ini, tanah dan atau bangunan kan tadi ya objeknya sama selain tanah dan atau bangunan. Itu atas apa? Bisa berupa dia BMN atau barang milik negara, punya satuan kerja atau kementerian lembaga. Bisa juga benda sitaan. Benda sitaan ini disita sama negara itu apakah bukan BMN? Bukan ya. Jadi benda sitaan ini beda dengan benda rampasan. Kalau rampasan itu sudah dirampas untuk negara, sudah ada keputusan hakim yang sah gitu ya. Jadi benda rampasan, barang rampasan itu sudah masuk BMN. Ingat BMN itu adalah semua barang yang dibeli dengan APBN atau kita dapatkan melalui perolehan lain yang sah. Nah, barang rampasan ini masuk yang kita dapatkan dengan perolehan lain yang sah. Tapi kalau sitaan itu baru sekedar disita, kasusnya masih ongoing. Jadi ini belum menjadi milik negara. Tapi kadang-kadang dari barang sitaan aja udah perlu dinilai, jadi kita bisa juga melakukan benda sitaan ini. Selain itu juga ada barang jaminan dan atau harta kekayaan lain. Ada juga aset bekas milik asing atau Tionghoa. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak ini? Aset bekas milik asing atau Tionghoa, tadi kalau di bawah ini disingkatnya menjadi penilaian APMAT tadi. Ada yang pernah dengar? Mbak Chani? Belum pernah dengar, Bu. Belum pernah ya? Sekarang. Jadi, oke deh. Ini sekaligus jadi pengetahuan baru buat teman-teman yang belum pernah dengar ya tentang aset bekas milik asing Tionghoa. Ceritanya kayak gini. Zaman penjajahan dulu banyak aset-aset kita yang dikuasai oleh asing ya, termasuk yang paling banyak kenapa asing terus garis miring Tionghoa, karena memang banyak dikuasai, mayoritas asingnya di sini adalah Tionghoa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu, rata-rata aset-aset itu kemudian, diambil secara paksa ya oleh kita gitu ya, oleh pemerintah waktu itu yang sebagian besar tuh pelaksananya adalah TNI AD, gitu. Nah setelah dilakukan pengambilan oleh TNI AD terus diapain? Cuman sekedar diambil aja, jadi orang asing Tionghoanya itu sudah pada nggak ada. Terus aset-aset ini ada yang ditempati oleh masyarakat, ada yang dipakai oleh TNI, ada yang dipakai jadi kantor pemerintahan, ada juga yang dipakai oleh pihak ketiga atau swasta. Nah, aset bekas milik asing Tionghoa ini ternyata sudah ada catatan di buku besarnya. Nah, rata-rata ini statusnya masih menggantung gitu loh, nggak jelas. Jadi ini aset bekas milik asing yang dulu udah diambil kembali oleh TNI AD gitu ya. Sekarang dipakai oleh berbagai macam pihak dan itu belum ada suratnya, belum ada kejelasan statusnya. Nah, inilah dibilang BMN ya gimana ya? Belum ada suratnya gitu. Tapi dibilang belum BMN dulu kita menyitanya disita oleh TNI gitu loh dari si asing dan Tionghoa ini pada saat masa-masa kemerdekaan gitu. Dan akhirnya aset bekas milik asing ini menjadi rata-rata ya ada di tempat-tempat atau lokasi yang prime gitu. Lokasinya lokasi yang bagus di tengah kota, bernilai ekonomis tinggi seperti itu. Jadi banyak pihak-pihak yang ingin menguasai. Nah, negara atau pemerintah memfasilitasi sih kita bisa beresin ini tapi dengan cara-cara yang benar gitu. Nah, penilaiannya di bawah ya. Di yang kolomnya warna hijau yang dalam new itu kan ada penilaian ABMAT. Kalau kita melakukan penilaian APMAT tuh buat apa sih? Bisa untuk pelepasan. Bisa untuk pelepasan kepada pihak ketiga dengan kompensasi. Jadi pihak ketiga yang ternyata selama ini sudah menguasai atau menempati, memanfaatkan selama berpuluh-puluh tahun sejak zaman dulu gitu ya. Bisa kok kalau mereka mau istilahnya memiliki secara sah gitu, tapi dia harus bayar kompensasi. Kompensasinya berapa? Nah, penilai yang menentukan di situ, gitu ya. Nah, kompensasi ini nggak mutlak harus dibayar 100%. Kalau ternyata itu tuh objeknya tuh yang di situ yang menempati adalah TK gitu. Nah, untuk kegiatan sosial pendidikan, maka kompensasinya sebesar katakanlah ada rate tersendiri, misalnya ada 50% dari nilai wajarnya. Ada juga kalau misalnya dia untuk kegiatan peribadatan, keagamaan 0% dari nilai pasarnya, itu bisa terjadi. Tapi kalau dia pure untuk swasta, maka 100% dari nilai pasarnya. Kayak gitu. Ya. Terus setelah itu bisa juga penilaian APMAT itu untuk pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh pemerintah. Pemantapan menjadi BMN. Nah, kalau dia dimantapkan menjadi BMN, misalnya ABMAT itu ditempati oleh kantor pemerintah, tapi belum ada surat-suratnya, maka dimantapkan saja menjadi barang milik negara. Nah, terus kalau jadi BMN kan harus dicatat ya, harus masuk ke neraca. Nilainya berapa? Nah, itu juga penilai yang melakukan penilaian.
Selain itu bisa juga untuk penatausahaan dan pemutakhiran data ABMAT. Kan data itu selalu diperbarui ya. Si daftar ABMAT itu kalau masih dalam proses, karena ini objeknya cukup banyak nih teman-teman ya. Jadi nggak bisa secara sekaligus diselesaikan, kita bertahap. Dan yang menjadi prioritas adalah biasanya yang sudah ada pihak yang ingin menguasai gitu loh. Jadi, wah ternyata si ABMAT yang sebelah sana nih udah apa selama ini ditempati oleh bank gitu ya, bank dan ingin dikuasai. Ini tesis saya nih, saya waktu sekolah kemarin saya nulis tesisnya tentang penilaian ABMAT gitu. Yang kebetulan dia ditempati untuk kantor salah satu parpol. Jadi agak sensitif, tapi alhamdulillah lancar-lancar aja data. Oke, ini yang ABMAT, tadi udah BMN, benda sitaan, barang jaminan, atau harta kekayaan lain ini biasanya untuk piutang negara ya. ABMAT, terus barang yang ditetapkan status penggunaannya menjadi BMN, kekayaan negara lain-lain, BMD atau kekayaan daerah itu juga bisa kita lakukan penilaian. Nah, teman-teman yang di new ini ya, penilaian BMN itu meliputi apa aja sih? Bisa untuk tujuan penyusunan neraca, pemanfaatan, pemindahan tanganan, pelaksanaan. Ini tadinya ada satu PMK tersendiri nih, yang penilaian BMN. Sampingnya sebelah kanan, penilaian barang jaminan atau harta kekayaan lain itu satu PMK sendiri. Bawahnya penilaian ABMAT itu satu PMK sendiri. Bawahnya lagi penilaian benda sitaan itu PMK tersendiri. Nah, sekarang ini semua diatur dalam satu PMK, yaitu PMK 173 yang sedang kita bahas ini. Jadi, PMK 173 ini adalah merupakan simplifikasi, penggabungan, sekaligus penyempurnaan. Kenapa dibilang penyempurnaan? Karena sudah disesuaikan dengan kondisi terkini, di mana tadi pemaparan bisa virtual, ya kan? Jadi sudah mengadaptasi situasi-situasi yang terbaru. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut. Oke, kalau tadi kita udah bahas objeknya, selanjutnya data dan informasi yang dipersyaratkan. Kalau data dan informasi dipersyaratkan ini ada di sebelah kiri itu ya, ada A sampai dengan F. Jadi, tadi saya sudah sedikit bahas ini sebenarnya kalau dalam permohonan penilaian itu nggak boleh cuman permohonan satu lembar doang, nggak ada informasi apa-apa. Minta tolong penilaian aset kami berupa tanah, nggak bisa kayak gitu doang. Kenapa kok minta dinilai? Misalnya dalam rangka pemanfaatan, itu harus ada. Terus tujuan penilaiannya mau apa? Itu juga harus dicantumkan. Deskripsi, fotokopi bukti kepemilikan, ya kan? Terus fotokopi dokumen penata usahaan. Setiap barang milik negara itu ditata usahakan, dicatat. Nah, dokumen penata usahaannya harus dilampirkan gitu. Sama fotokopi berita acara penyitaan kalau objeknya berupa benda sitaan. Kalau enggak ya enggak perlu. Ya. Nah, deskripsi itu apa aja sih yang harus ada? Kita tuh ngomong minta deskripsinya dong. Deskripsinya tuh apa aja yang dibutuhkan? Kalau untuk tanah dia butuh lokasi. Jadi aset tanah kami yang berlokasi di itu harus jelas ya. Kalau perlu disertakan titik GPS-nya. Jumlahnya berapa bidang tanahnya? Luasnya berapa? Terus luas tanah berapa? Luas bangunan berapa masing-masing? Kalau untuk selain tanah bangunan, contohnya di sini kendaraan, lokasinya di mana? Karena kadang gini ya, untuk mobil, kadang-kadang kantornya di mana, mobilnya lokasinya tersendiri. Jadi nggak di tempat kantornya itu berada gitu. Saya pernah menemui beberapa mobil yang sudah rusak nggak kepake mau dilelang itu dijadikan satu di semacam kayak area pergudangan kayak gitu loh. Jadi kita begitu masuk tuh baunya apek sekali ya, bekas tertutup lama gitu nggak pernah dipakai. Itu terpisah lumayan jauh dari kantor. Jadi pertama kali kita ke kantornya pemohon, terus bareng-bareng sama mereka ke lokasi objeknya. Ya gitu. Spesifikasinya bagaimana, jumlahnya berapa. Khusus untuk scrap atau limbah padat, kita butuh informasi berat, dan itu wajib. Seandainya satuan kerja atau pemohon nggak bisa ngitung beratnya, maka silahkan dia untuk meminta informasi ini kepada instansi yang berwenang atau mampu untuk menghitungnya gitu. Tapi ini harus disertakan, harus ada. Kalau itu nggak ada gimana? Pada saat survei kita bisa minta BATKD. Ya.
Kalau limbah cair kita bisa plus minta volumenya gitu, berapa meter kubik misalnya. Kalau dokumen legalitas di persyaratan yang D itu apa aja untuk tanah tentunya berupa sertifikat untuk bangunan IMB. Kalau untuk selain itu berupa bukti kepemilikan. Misalnya kendaraan ya berarti STNK BPKB gitu ya. Kalau nggak punya sertifikat gimana? Bisa digantikan tuh dengan nih dokumen kepemilikan atau penguasaan lain seperti AJ itu akta jual beli ya. Kemudian GIRIK, letter C, dan lain-lain. Kalau ABMAT nggak ada sertifikatnya tuh gimana? Pakai daftar ABMAT aja. Tadi kan sudah ada buku besarnya ya, tadi saya sebutkan. Terus kalau nggak punya semua gimana? Ya pakai surat pernyataan deh. Ya tidak memiliki dokumen legalitas ditandatangani oleh kepala satuan kerjanya. Terus selain itu juga bisa juga pakai surat pertanggungjawaban mutlak bahwa tanah dikuasai oleh satuan kerja. Tanda tangan kepala satuan kerja plus materai gitu. Ya. Kalau IMB nggak ada gimana? Bisa kalau dia ABMAT, pakai daftar ABMAT. Atau kalau dia bukan ABMAT, pakai surat keterangan tidak memiliki IMB. Tanda tangan si kepala pemohonnya tadi, kepala satuan kerja pemohon. Gitu. Bukti kepemilikan ini juga ya, emang gini ya, walau BUMN tuh sekarang walaupun sudah mulai diperbaiki pencatatannya, penata usahaannya, tetap aja belum sempurna gitu. Ada aja BUMN yang ternyata dia nggak punya sertifikat lah, dia nggak punya IMB lah, STNK-nya ada, BPKB-nya hilang, BPKB-nya hilang, STNK-nya ada, itu ada aja gitu. Penyimpanan seperti itu. Kadang STNK dibawa sama orang yang make gitu, BPKB-nya doang yang ada di kantor, itu juga banyak. Jadi kalau ada kayak gitu gimana? Nah, itu kita bikin surat pernyataan, kayak gitu ditandatangani oleh kepala satker. Kadang-kadang orangnya diteleponin dulu, Mas bisa datang nggak ini STNK-nya mau dilihat sama tim penilai karena kendaraannya mau dilelang misalnya, atau kendaraannya mau dilakukan penilaian. Gitu. Itu juga bisa. Yuk, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah, ini pengumpulan data dan informasi. Selain data yang kita peroleh dari dokumen permohonan, kita kan harus mengumpulkan juga data dan informasi ya. Kalau untuk tanah, nih data yang harus kita kumpulkan, untuk tanah, bangunan, dan selain tanah bangunan, sebenarnya jenis datanya sama. Ada 3 jenis, yaitu data untuk objek penilaiannya, data untuk pembandingnya, dan data informasi lain. Nah, sebenarnya yang agak-agak beda itu adalah data informasi lain ini ya. Kalau misalnya untuk tanah yang dibutuhkan tuh RT/RW atau rencana tata ruang wilayah. Ini udah sesuai belum? Kita tahu dia HBU apa enggak dari mana sih? Kalau dia legally, ingat ya HBU ada 4 tuh parameternya. Pertama secara legal dia harus secara hukum dia harus pas, harus benar gitu. Terus termasuk sama atau sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Kalau di situ peruntukannya buat tanah sawah hijau nih, tiba-tiba dibangun area perkantoran, ya itu udah nggak sesuai HBU kan gitu. Terus fasilitas umum di sana bagaimana? Karena akan pengaruhi nilai nih, semakin banyak fasilitas maka nilainya akan semakin tinggi. Tingkat diskonto ini kalau kita pakai pendekatan pendapatan ya, sama tingkat inflasi ini juga dipakai juga. Terus selain itu data objek penilaian bisa teman-teman baca ya, deskripsi visi, kepemilikan, informasi lain untuk tanah. Terus olok pembanding juga sama, mirip. Untuk bangunan yang dibutuhkan, bangunan itu kan rata-rata kita pakainya kos ya, pendekatannya biaya. Maka tahun selesai dibangun menjadi penting. Tahun renovasi penting untuk ngitung penyusutan, ya kan? Konstruksi material penting untuk ngitung RCN. Deskripsi fisik bangunan juga penting buat ngitung RCN juga. Denahnya juga penting untuk ngitung titik lampu, misalnya seperti itu ya. Spesifikasi bangunan juga penting untuk bikin RCN. Kondisinya juga penting untuk ngitung penyusutan fisik. Nah, seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini wajib untuk dikumpulkan. Untuk selain tanah dan bangunan ini sebenarnya jauh lebih bervariasi ya, karena selain tanah dan bangunan ini sebenarnya macam-macam. Walaupun di sini gambarnya mobil, tapi bisa juga berupa material bongkaran. Ya, bisa juga berupa peralatan mesin, dan peralatan mesin itu setiap satuan kerja berbeda-beda. Ada yang mebeler berupa meja, kursi kantor biasa itu juga ada. Saya pernah juga melakukan penilaian destilasi air, alat-alat lab. Itu sedikit agak lebih spesifik ya, nyari pembandingnya juga harus teliti gitu, karena harus memperhatikan merek, tipe itu harus benar-benar jeli, harus sama gitu. Yuk lanjut.
Nah, setelah terkumpul data, otomatis harus kita analisis ya kan. Kalau tanah apa aja yang dianalisis, itu ada daftarnya di situ. Kalau bangunan apa aja yang dianalisis, itu ada di bawahnya. Ini dalam rangka untuk menghitung ya, untuk melihat juga. Terus selain tanah dan bangunan apa aja yang dianalisis, itu di bawahnya. Jenis merek ini beda ya. Jenis kalau kendaraan katakanlah SUV atau mobil minibus misalnya. Mereknya juga berbeda. Ada lagi di bawah merek namanya tipe. Misalnya sama-sama Kijang. Mereknya sama-sama Kijang. Tapi yang satunya Innova, yang satu LGX. Ayo. Kan Reborn, yang satunya tipe G atau tipe V. Kan beda juga ya, itu tipe. Nilainya tentu saja juga berbeda. Jadi harus spesifik. Yuk lanjut. Nah, ini untuk pendekatan properti, masih ingat teman-teman ada 3 tadi sudah sempat saya sebutkan di awal. Pasar, biaya, pendapatan. Ini saya rasa teman-teman semuanya sudah familiar ya. Tadi sudah pernah menilai properti residensial pakainya tanahnya pasar, bangunannya biaya kah atau gimana? Mbak Dewi. Mbak Dewi? Ya Bu, kalau Mbak buat Dewi, dulu pernah praktek pendekatan yang apa-apa aja nih dari 3 ini? kalau residensial berarti kalau rumahnya itu pakainya biaya Bu. Terus kalau tanahnya bisa pasar juga Bu. Oke, Mbak Dewi pernah praktek berarti dua-duanya, pasar sama ini biaya. Iya sih Bu, rumah sendiri. Oh, ini pekerjaannya tugas pribadi individu ya? Iya. Oh, menilai rumah masing-masing. Iya Bu. Keren. Sip, sip. Jadi ini kalau kayak gitu tuh manfaatnya jadi double ya. Pertama mengaplikasikan ilmu, yang kedua kita jadi tahu rumah kita nilainya berapa. Oke deh. Berarti teman-teman semuanya sudah pernah pendekatan pasar dan biaya ya. Kalau pendapatan udah pernah belum, Mbak Dewi? Belum pernah Bu, soalnya kan residensial. Oh, yang sudah praktek. Teman-teman dapat penilaian properti komersial nggak? Baru semester ini Bu. Oke. Dosennya siapa Mbak pengajarnya? Pak Harizul. Oh, Mas Izul. Oke. Iya. Itu nanti bakalan ngulik banget tentang pendekatan pendapatan. Kalau belajar properti komersial. Udah pertemuan keberapa nih? Tadi pagi pertemuan kedua Bu. Tadi pagi pertemuan kedua. Berarti pertemuan pertama tuh tentang objeknya ya, yang hotel, terus Iya, Bu. klasifikasi. Kalau yang kedua tuh berarti udah belajar apa tuh Mbak? Tadi tentang pendekatan pendapatan penilaian pendekatan pendapatannya tuh ada apa aja Bu? Jadi jenisnya. Oh iya, ada 4 itu ya, gym, terus DCF, kayak gitu-gitu ya. Oke deh. Iya. Semangat ya. Itu nanti bakal ada prakteknya juga tuh. Seru. Nah, ini teman-teman kalau properti emang ada 3 ini ya, secara garis besar saya rasa teman-teman sudah tahu. Terus Mbak Dewi, saya kan nyertain juga tuh link URL buat video. Udah sempat mengunjungi videonya kah? Sudah nonton? Nah, itu juga bahas ini kan ya? Iya Bu. Oke. Pendekatan penilaian. Oke. Mbak Risha, kita next aja kalau gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya tadi itu adalah kita bahas penilaian properti ya. Selanjutnya bisnis, tapi untuk bisnis SDI ini, kalau saya lihat di RPS, kayaknya nggak bakal dibahas dengan lebih dalam. Jadi setelah selesai pertemuan ini, kita langsung bahas properti sampai selesai. Jadi ada yang pakai KOS, nanti pakai DKPB ya. Terus habis itu pakai pendapatan, itu pakai LDA, prakteknya kalau nggak salah sama pasar. Yang pasar ini kita nggak akan belajar kayak yang biasa, tapi kita akan belajar pasarnya itu nanti kalau nggak salah penilaian tanah koridor. Jadi yang spesifik gitu. Memang iya teman-teman kalau nanti ketemu di lapangan ya udah jadi penilai gitu ya. Aset ini tuh bentuknya aneh-aneh loh. Kadang aset jalan, ada yang minta dinilai. Di kantor saya tuh pernah. Jadi ada perusahaan mau nyewa
mau bikin jembatan penyeberangan. Tapi jembatan penyeberangan itu dari dalam hotelnya dia ke Mall Ambarukmo Plaza. Amplas. Kalau di Jogja ada mall namanya Ambarukmo Plaza. Jadi seberangnya Amplas ada hotel, Royal Ambarukmo kalau nggak salah namanya. Dia mau bikin penyeberangan dari dalam hotelnya ke mall. Kayak gitu. Itu ngelewatin jalan. Jalannya itu BMN. Dia mau mau bikin jembatan penyeberangan itu dia sewa karena melewati BMN. Nah, kita disuruh ngitung sewanya berapa. Kayak gitu-gitulah. Jadi unik-unik deh nanti ketemu asetnya tuh pokoknya nggak kebayang nih kok ada sih objek kayak gini kayak gitu ya. Terus ada juga yang mau sewa titik tanah untuk mendirikan monopol. Monopol itu kayak tiang buat satelit buat sinyal kayak gitu ya. Jadi misalnya M3 atau XL tuh mau bikin bukan BTS ya, namanya tuh monopol gitu. Itu di sepanjang selokan Mataram. Jadi dari UGM sampai ke Kulon Progo sana tuh dia mau diriin monopol. Cuman satu titik tiang, itu bentuknya tiang tapi di atas tanah negara. Ini dia sewanya berapa nilainya? Iya. Berapa tuh nilainya? Seru kan? Kayak gitulah. Terus yang pakai biaya tuh nanti kalau nggak salah saya baca RPS-nya ada yang kita praktekkan tuh untuk nilai berupa jalan sama jembatan. Gitu. Jadi setelah ini penilaian bisnis sama SDA nggak terlalu banyak digali. Kalau yang bisnis mungkin teman-teman dapat juga ya pengantar penilaian bisnis ya? Semester ini atau sebelumnya? Semester ini dapat, Bu. Oke, Penilaian bisnis. Penilaian bisnis ya. Nah, mungkin nanti bisa didalami di situ. Cuman ini ada di slide ini dengan tujuan bahwa teman-teman perlu tahu kalau penilaian BMN itu juga meliputi penilaian bisnis dan sumber daya alam. Kayak gitu ya. Jadi mungkin yang slide penilaian bisnis dan SDA ini kita akan sekilas aja nih. Yuk, bisa bantu saya bacakan? Selanjutnya Mbak Elena. Penilaian bisnis itu terdiri dari objek penilaiannya adalah entitas, ekuitas, kerugian ekonomis, instrumen keuangan. Objek penilaian bisnis lainnya berdasarkan penugasan Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal. Selanjutnya ada data dan informasi yang menjadi persyaratan, yaitu latar belakang permohonan, tujuan penilaian, deskripsi objek penilaian, yaitu penilaian terhadap perusahaan yang masih beroperasi. Lalu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, selanjutnya rencana bisnis dan proyeksi keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan objek penilaian, berkaitan dengan objek pembanding dan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian. Lalu ada penilaian data dan informasi, itu mengatur data dan informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis, data dan informasi yang dipertimbangkan dalam analisis objek penilaian, nilai pemerintah melakukan penyesuaian terhadap akun-akun dalam laporan keuangan untuk menghasilkan indikasi nilai. Bentuk analisisnya ada tinjauan keuangan dan kekuatan dan kelemahan, tinjauan case success factor, tinjauan makroekonomi, dan tinjauan industri. Lalu yang kelima ada penentuan pendekatan penilaian bisnis, itu mengatur pendekatan penilaian yang digunakan yaitu pasar, biaya, aset, dan pendapatan, penggunaan dan tahapan pada masing-masing pendekatan penilaian, dan penentuan tingkat diskonto. Tujuan penilaian bisnis untuk mendapatkan jenis nilai sesuai permohonan atas penilaian entitas dan ekuitas dalam rangka 1. Penggabungan, 2. Pembubaran, 3. Peleburan, 4. Pengambil alihan, 5. Pencatatan, dan 6. Pemindah tanganan. Penilaian kerugian ekonomis yang diakibatkan oleh suatu kegiatan atau peristiwa tertentu dilakukan dalam rangka pencatatan. Untuk penilaian instrumen keuangan dalam rangka, yang pertama penggabungan, 2. Pengambil alihan, 3. Pemindah tanganan, dan 4. Penyajian laporan keuangan. Objek penilaian bisnis lainnya dalam rangka tujuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, makasih Mbak. Jadi di penilaian bisnis kita akan belajar objeknya, datanya apa aja yang jadi syarat, terus ngumpulin datanya apa aja, analisisnya bagaimana, sama penentuan pendekatan.
untuk penilaian bisnisnya ya. Kalau kita tuh menilai penilaian bisnis itu apa sih yang dinilai? Nah, objeknya ini ada berupa entitas, ekuitas, kerugian ekonomis, instrumen keuangan, sama objek penilaian bisnis lainnya, ya, berdasarkan penugasan Menkeu atau Dirjen. Dari sini kita ke pojok kanan bawah dulu. Kalau kita melakukan penilaian entitas dan ekuitas itu ya dalam rangka apa sih? Nah, kalau mau ada penggabungan, pembubaran, peleburan, pengambil alihan, pencatatan, dan pemindah tanganan, maka kita perlu melakukan ini, penilaian entitas atau ekuitas. Sedangkan kalau yang penilaian kerugian ekonomis itu kan perlu dicatat ya. Misalnya terjadi sesuatu pada satuan kerja sehingga dia mengalami kerugian ekonomis, mengurangi nilai asetnya secara signifikan yang berperan. Gitu, itu perlu dicatat. Jadi nilai aset kami berkurang signifikan karena kita kejadian tertentu yang menyebabkan kerugian ekonomis. Sehingga ini perlu dilakukan penyesuaian dalam pencatatan kami. Nah, penyesuaiannya besarannya berapa dia nggak tahu, nilainya berapa, gitu kan? Akhirnya dikirimlah penilai ke sana, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang instrumen keuangan ini dalam rangka apa? Penggabungan, pengambil alihan, pemindah tanganan, dan penyajian laporan keuangan. Kayak gitu ya. Kalau, Mbak Rizka hilang Pak ya? Halo Mbak Rizka? Mbak Rizka ada gangguan sinyal, Bu. Oh, ada yang lain bisa bantu saya share screen? Saya mungkin bisa, Bu. Oke. Kalau share screen nggak perlu co-host kan ya? Nggak perlu kayaknya, Bu. Oke. Sebentar, saya coba. Ya, oke. Terima kasih sudah terlihat. Tadi sampai mana ya? Slide ini udah kayaknya ya. Entitas, ekuitas, kerugian ekonomis tadi udah ya. Oke, next. Oh, ini Mbak Rizka sudah kembali, baiklah. Kalau untuk bisnis, ini dia yang menjadi persyaratan ya, latar belakang untuk apa, terus tujuannya apa, deskripsinya bagaimana. Deskripsinya terdiri dari macam-macam. Kalau entitas dan ekuitas, maka deskripsinya ini nih yang di atas. Kalau dia penilaiannya kerugian ekonomis, maka deskripsinya adalah penjelasan peristiwa yang menyebabkan. Ya Mbak, nggak apa-apa. Kalau instrumen keuangan, maka deskripsinya ini. Gitu ya, masing-masing berbeda. Persyaratannya harus ada latar belakang, tujuan, deskripsi, terus untuk entitas ekuitas wajib ditambahin laporan keuangan 3 tahun terakhir ini ya. Untuk selain entitas ekuitas ditambahin yang DEF ini, kayak gitu. Yuk lanjut Mbak Rizka. Ini pengumpulan data ini ketika kita melakukan survei lapangan atau melakukan pengumpulan data di kantor ya, di kantor tempat. Kadang-kadang datanya kayak gini bukan di lapangan, tapi kita harus minta ke sana gitu ya, berupa profil perusahaan. Ini kan kita minta, ini kan nggak ke lapangan nih. Transaksi wajar, laporan manajemen, ini kita minta aja datanya. Kayak gitu. Ini macam-macam, entitas ekuitas ini mirip datanya, hampir selalu barengan mereka. Kerugian ekonomi sendiri, instrumen keuangan juga sendiri, datanya ada di sini. Dan semuanya 3 jenis sama dengan properti. Jadi data untuk objek penilaiannya, untuk data pembandingnya, plus data dan informasi lain-lain. Walaupun beda-beda ya yang dikumpulkan, secara garis besar jenisnya sama, tapi detailnya berbeda-beda, tergantung dari karakteristik objek yang kita nilai itu, kayak gitu. Yuk lanjut. Setelah itu dianalisis. Nah, kalau untuk entitas dan ekuitas nih, analisisnya ada ini nih, pangsa pasar. Ini harus kita memperhatikan pangsa pasar, profitabilitas, dan lain-lain sampai dengan goodwill ini ya. Kerugian ekonomis juga kita harus memperhatikan waktu kegiatan, peristiwanya kapan, potensi biaya yang timbul dari peristiwa itu berapa, harus diperhatikan untuk menilai atau memunculkan estimasi nilai besaran kerugian ekonomisnya. Kayak gitu.
Kalau misalnya di penilaian properti itu kita melakukan analisis atau tinjauan HBU dan juga pasar, kalau di bisnis apa yang kita lakukan? Ada tinjauan kekuatan kelemahan, tinjauan faktor-faktor industri, tinjauan perkiraan makroekonomi, sama tinjauan industri. Lanjut. Nah, ini masalah pendekatan penilaian, kita garis besar aja ya teman-teman. Ada 4 nih, selain kalau properti tadi kan cuma 3 ya, pasar, biaya, sama pendapatan. Kalau ini ada 4. Tambahannya adalah pendekatan aset. Nah, ini ada teman-teman ingat atau mungkin pernah dengar yang namanya pohon penilaian. Jadi pohon penilaian tuh bayangkan suatu pohon gitu ya, punya cabang besar. Cabang besarnya adalah pendekatan. Pendekatan besarnya ada pasar, biaya, pendapatan gitu ya. Nah, di bawahnya ada cabang lebih kecil, itu namanya kalau di penilaian tuh metode. Jadi di bawahnya pendekatan pasar itu ada metodenya. Perbandingan pasar misalnya, survei, terus kalau biaya tuh bawahnya juga ada metodenya, metode meter persegi, survei kuantitas, misalnya kayak gitu. Pendekatan pendapatan pun ada metode di bawahnya, yaitu JIM, Direct Cap, DCF, gitu ya. Di bawahnya itu ada lagi, sama satu lagi apa ya? Satu lagi apa ya? Kan baru tadi pagi. Ayo, udah lupa. JIM, Direct Cap, DCF, satu lagi. Ayo. JIM atau JRM ya, gross income multiplier atau gross rent multiplier, karena income-nya rata-rata adalah dari rent juga ya kan. Direct Cap, JIM, DCF, satu lagi, residual apa ya? Halo, sekelas, enggak deh. Hah? Apa Mbak? Sepertinya residual. Residual ya? Tanah gitu ya, Bu. Penyisaan ya, teknik penyisaan ya? Yakin? Baiklah, nanti dibaca lagi ya. Baru tadi pagi loh guys, gimana kalau besok UTS? Oke deh. Itu ya. Kapitalisasi. Apa Mbak? Kapitalisasi langsung? Iya itu direct Iya. cap tadi udah. Kan JIM ya, DCF terus sama JIM. Iya, kan ada 4 ya? Tadi pagi dijelasinnya cuma 3 kalau nggak salah, Bu. Oh 3 aja, oke deh. Ya, baiklah. Di slide saya dulu 4 kalau nggak salah. Oke, yuk kita lanjut. Jadi bedanya cuma itu ya, kalau di sini ada pendekatan aset. Ya, kita masuk ke yang SDA. Ini juga sekilas aja teman-teman, karena waktunya juga sudah sangat mepet sekali. Oke. Oke, sama-sama SDA akan bahas tentang objek, data, pengumpulan data, analisis informasi, dan penentuan pendekatan. Yang perlu kita cermati barangkali objeknya ya. Kalau SDA itu apa sih? Ini ada sumber daya energi mineral, sumber daya kehutanan, kelautan, lalu ada ya. Tadi di bisnis juga ada loh, ya kan? Sesuai yang objek lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada hal-hal yang belum masuk di 1, 2, 3, 4 di atasnya, maka dia akan masuk ke yang kelima ini. Data informasi yang menjadi persyaratannya adalah yang harus ada pada saat permohonan, pengumpulan data ini yang kita kumpulkan saat survei, terus selanjutnya kita analisis, kemudian kita menentukan pendekatan. Kita langsung ke pendekatannya aja. Penentuan pendekatan penilaian SDA ya. Di slide selanjutnya, Ding. Nanti. Kalau orang menilai SDA itu sebenarnya ngapain sih? Kita kok melakukan penilaian SDA itu buat apa? Ini di kotak bawah, kanan bawah ini ya. Bisa untuk menata usahaan. Karena SDA itu juga dicatat loh ya. Kita mau menyusun neraca SDA. Kalau kita melakukan penata usahaan, pencatatan, nilainya berapa? Nah, nilainya ini juga termasuk yang dilakukan penilaian oleh penilai pemerintah. Terus pengusahaan, ini mau diusahakan. Kan nggak boleh kita punya SDA kok nganggur gitu ya. Ya harus diusahakan, harus dimanfaatkan, atau digunakan, atau dipindah tangankan. Ini semuanya butuh nilai-nilai ya. Mau dipindah tangankan senilai berapa? Mau dimanfaatkan kepada pihak lain nilainya berapa? Nah itu semua membutuhkan atau disitulah peran penilai pemerintah. Teman-teman siap-siap makanya.
Yuk, lanjut. Ini yang menjadi persyaratan ya, macam-macam. Yang jelas latar belakang kenapa dia minta, ini pas sama aja dengan yang tadi sih. Terus ini ketentuan, ini lebih rigid dokumennya, fotokopi ini izin ya, karena ini nggak sembarangan, ini adalah termasuk yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi perizinannya harus lengkap. Rata-rata yang diperlukan adalah fotokopi izin ini harus lengkap semuanya. Yuk lanjut dulu. Pengumpulan data dan informasi. Kita perlu survei juga loh ya, kecuali kalau misalnya dia desktop baru pakai form. Terus terang kalau yang form saya belum pernah melakukan, belum pernah praktek. Saya pernah diklatnya ini, waktu itu Minerba saya ikutin di Pontianak, karena objeknya adanya di Pontianak. Pengumpulan data informasi, ini juga macam-macam. Jadi secara garis besar tadi, yang ada mineral tadi, sumber daya, energi, air itu dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan kemiripan karakteristiknya ya. Kelompok 1 ini migas, mineral air, tanah, batu bara, energi baru, energi terbarukan, ini yang perlu dikumpulkan datanya yang di sebelah kiri. Sedangkan yang kelompok 2, ya di kolom yang sebelah kanan. Ini berbeda sekali, karena memang karakteristiknya juga berbeda. Yuk kita lanjut. Setelah mengumpulkan data, diapain? Dianalisis ya. Kalau urutannya sih mirip-mirip ya, kayak gitu. Jadi ada permohonan, identifikasi, lampiran atau data awal, kemudian mengumpulkan data di lapangan, analisis, terus pendekatan. Kayak gitu. Tadi kan dibagi 2 nih ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Kalau ini masing-masing berbeda analisisnya. Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis berbeda. Untuk kelompok 1, dia ada lokasi, peruntukan area, masa berlaku, dan lain sebagainya ini. Sedangkan untuk kelompok 2, ini sedikit berbeda. Khusus untuk hutan, kelautan, perikanan ada analisis tambahan. Untuk air permukaan juga membutuhkan data lain, yaitu volume sama cadangan. Dan analisis ini harus didukung dengan analisis aspek lingkungan ya, karena sekarang kita harus sustainable ya, harus memperhatikan ekosistem sama green, pengolahan yang sustainable itu loh. Jadi nggak boleh merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi analisis aspek lingkungan ini diwajibkan untuk ada gitu. Yuk lanjut. Pendekatan nih teman-teman, coba kita perhatikan apa bedanya dengan properti dan bisnis. Pasar, biaya, pendapatan, secara pendekatan sih sama ya, kemudian caranya juga mirip-mirip nih. Contohnya yang biaya, menghitung pembuatan baru atau penggantian baru objek penilaian, ya kan, RCN. Terus penyusutan, fisik, ekonomis, fungsional, ya kan, mirip-mirip caranya. Tapi ada satu nih yang paling bawah, ini berbeda dengan yang properti maupun bisnis. Ini hanya ada di SDA saja. Ini adalah pendekatan lainnya. Saking nggak ada nama lain kali ya, dikasih pendekatan lainnya. Pendekatan lain ini apa? Dia dibagi 2, yaitu pendekatan atas data dasar pasar dan non pasar atau selain pasar gitu. Ini masing-masing ada metode. Ingat ya tadi pohon penilaian, pendekatan, metode, bawahnya metode ada lagi namanya teknik. Gitu. Itu ranting atau cabang yang lebih kecil lagi daripada metode. Jadi ini pendekatan atas dasar pasar ini cabangnya yang lebih kecil atau metodenya adalah perbandingan, manfaat sosial bersih, hedonic price, sama pendekatan produktivitas. Sedangkan yang selain pasar, kita ada metode harga pengganti, penilaian kontingensi valuation ini cukup banyak diambil sama teman-teman saya waktu bikin tesis nih ya. Sama travel cost, metode biaya perjalanan. Ini juga banyak yang ngambil jadi tesis. Nanti teman-teman siap-siap habis ini ngelanjutin S1 terus S2 ya, mungkin bisa menulis tentang ini. Sama terakhir metode perlindungan aset. Oke. Inilah bedanya ya, kalau yang SDA ini ada itu tambahannya. Mbak Rizka keluar lagi kah? Oke. Kita tunggu atau ada yang mau bantu share screen yang lain?
Oke, sudah kembali. Oh. Setelah SDA, pembahasan selanjutnya adalah tentang JFPP ya, teman-teman. JFPP ini selain diatur di PMK 173, dia juga diatur secara spesifik di PMK 132. Penjelasannya lumayan panjang, jadi gimana kalau kita lanjutkan? Ini habisnya jam berapa, Mbak Rizka? Jam 3:10, Bu. Oke ya, ini sudah ada kembalian 7 menit, karena kebanyakan 7 menit. JFPP ini gimana teman-teman? Mau lanjut hajar atau mau dilanjutkan pertemuan selanjutnya? Halo? Apa ya? Aja, Bu. Tadi Mbak Elena, Mas Fahri? Mungkin pertemuan selanjutnya aja, Bu. Pertemuan selanjutnya ya, karena udah sore juga ya. Teman-teman, untuk mempercepat di pertemuan selanjutnya, tolong baca PMK 173 dan juga PMK 132. Ya, itu yang mengatur tentang jabatan fungsional penilai pemerintah. Kenapa diperlukan, terus nanti ada berapa macam di sana ya tingkatannya. Ada pertama, muda, madya, dan utama. Apa bedanya, kewenangannya bedanya apa, itu semua ada di PMK. Jadi teman-teman baca dulu. Besok pertemuan selanjutnya kita akan mulai pertama dengan JFPP dulu ya, Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Baru kita lanjut dengan materi di pertemuan ketiga yang sesuai dengan RPS. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas materinya? Sepertinya tidak ada. Oke deh, kalau sudah bisa diterima, alhamdulillah. Berarti penyampaian materi ini sebagian sudah selesai ya, karena masih ada JFPP nanti. Dan juga ada beberapa hal lain yang perlu disampaikan terkait PMK 173. Memang saya dari awal sudah agak pesimis untuk bisa menyampaikan materi ini dalam sekali tiup di pertemuan kedua, karena untuk langsung sekedar membacakan tanpa dikupas juga saya nggak sampai gitu ya, nggak tega, karena pasti teman-teman ini kan sesuatu yang ilmu yang di langit itu, untuk nempelin tuh harus dikasih contoh penjelasan seperti itu. Nggak mungkin gitu, saya cuma kasih slide terus oke ya selesai, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau saya terlalu cepat menjelaskan, silahkan ditanyakan. Boleh di forum virtual kita ini, boleh melalui WhatsApp, silahkan saja. Hanya saja saya disclaimer dari sekarang, kalau saya nggak bisa jawab dengan cepat, mohon dimaafkan, karena kadang saya harus kesana kesini, seperti itu ya. Dan lagi anak-anak sudah mulai pertemuan tatap muka. Ya, jadi kesibukannya sedikit bertambah. Tapi nggak masalah, tanya aja. Fire away, nanti akan dijawab sebisa-bisa mungkin. Kalau saya nggak bisa, saya tanyain sama yang bisa. Tenang aja. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan melalui forum ini, barangkali agak terbatas waktunya, silahkan japri saja ke nomor saya. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke Mbak Rizka. Mbak Rizka, the screen is yours.